Kembali di Breaking News TV One, kita lanjutkan ya Bang Martin. Tadi ini pertanyaan saya yang sebelumnya dari ahli-ahli yang sudah dihadirkan. Ini mumpung belum panjang, saya pengen tahu harapan dari tim 02 atau pihak terkait ini apa yang ingin dibuktikan pada hari ini kepada 01 dan juga 03. Ini kan kita hadirkan ada 8 ahli, 6 saksi. Diharapkan pendapat ahli dan juga keterangan dari saksi ini nanti bisa membantah permohonan pemohon 1 dan 2 yang pertama mendalilkan bahwa penyelesaian sengketa pemilu itu ya pendekatannya adalah kualitatif ya, karena berdasarkan tadi yang saya sampaikan tadi pasal 22E lalu tindak lanjutnya pasal 75 Undang-Undang 17 tahun 2017 lalu peraturan MK 2024 itu jelas memang hasil yang diuji. Nah, namun kan dalil dari pemohon 0102 ini kan merujuk ke pasal 22E angka 1 ya, terkait jujur, adil, dan langsung gitu. Ya kita tidak bisa menyalahkan juga, nggak apa-apa. Nah cuman, kan kalau kita lihat lagi di pasal 6-nya itu jelas, pelaksanaan sengketa hasil pemilu itu dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Di Undang-Undang 7 tahun 2017-nya itu memang sudah dibagi, terkait yang dipersoalkan terkait administrasinya Gibran, putusan Mahkamah Konstitusi tahun 90, lalu bagi-bagi bansos, segala macam itu kan proses. Nah proses ini memang harusnya dilalui prosesnya melalui Bawaslu. Ada sebagian yang sudah dilaporkan oleh baik 01 maupun 03, yang kemarin dalam jawaban Bawaslu itu sudah clear. Ada yang ditindaklanjuti dalam bentuk pelanggaran tapi rekomendasinya jadi pelanggaran undang-undang yang lain, ada yang tidak memenuhi syarat material, ada yang tidak memenuhi syarat formil. Lalu terkait pidana-pidana pemilu juga banyak yang sudah diproses oleh Gakumdu. Nah, yang kita persoalkan sekarang kan adalah hasil. Karena ini kan speedy trial ya, 14 hari. Nah, oleh karena itu ahli kita dihadirkan untuk memberikan semacam kayak pendapat agar Mahkamah Konstitusi itu tuh bisa melihat secara detail bahwa yang diadili ke depan itu hanya hasil. Jadi kalau hasilnya tidak bisa dibuktikan dari dalil yang disampaikan 0103 dan juga dalam pemeriksaan saksi dan juga ahlinya, maka tidak bisa diterima. Begitu. Dan terkait pelanggaran ataupun dugaan pelanggaran terkait bansos. Ini kan juga nanti ada 6 saksi yang beberapa itu anggota DPR terkait bansos. Karena kan selama ini dipersoalkan bansos itu katanya merupakan cawe-cawenya presiden atau cawe-cawenya menteri. Yang sebenarnya dalam laporan kepada Bawaslu pun itu juga sudah dijawab gitu loh. Nah ini nanti akan dijelaskan ya oleh saksi dari anggota DPR untuk bisa menguatkan bahwa yang namanya bansos itu asalkan ada dasar hukumnya, ada aturan pelaksanaannya, apabila dibagian secara simbolis itu merupakan kewajiban undang-undang. Jadi tidak dapat dipersoalkan. Sejauh ini ya itu aja, karena memang kami hanya membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon. Lalu kalau saya satu nih yang saya mau sampaikan juga, dan ini mungkin nanti akan dibahas juga, terkait pelaksana jabatan. Dari data yang saya himpun nih Mbak Putri, ada 32 lebih, ini masih on proses. Pejabat daerah definitif dari Partai PDI Perjuangan, Partai PKS, Partai Nasdem, Partai PKB yang sampai saat ini masih berkuasa di daerahnya. Nah, namun berdasarkan perolehan hasil suara, ternyata di situ Prabowo Gibran menang. Nah, jadi tuduhan mobilisasi di Sulawesi Utara ada Pak Oli Dodo Kambe, itu Pak Prabowo menang 70% lebih. Di Sumatera Utara ada Pak Edi Rahmayadi, itu juga, dan kepala-kepala daerah tingkat 1 tingkat 2-nya, itu juga Prabowo Gibran menang. Di Bali, di beberapa kabupaten, itu PDIP Tulen, Prabowo Gibran menang. Di Surabaya, PDIP juga Prabowo Gibran menang. Di Ponorogo, di Trenggalek, di Banyuwangi, dan di Jawa Tengah dan Kalimantan. Jadi kalau yang dipersoalkan ada mengenai pelaksana jabatan, kami bisa berikan argumentasi sebaliknya bahwa di tempat yang di tempat yang PDI dan Nasdem dan PKS itu definitif, Prabowo Gibran juga menang. Jadi apalagi yang mau disoal gitu. Apalagi yang mau disoalkan tuh Bang? Apalagi mau disoalkan? Bansos disepakati DPR, di DPR pastinya ada PDIP dan juga partai pendukungnya 03, kemudian juga mensosnya pendukung 03. Apalagi yang mau dipersoalkan kata Bang Martin? Iya, jadi gini, kita tidak bisa mencoba menutup mata bagaimana kemudian proses pemilu kita di 2024 ini, khususnya Pilpres ini, bahwa
terjadi abuse of power yang terkoordinasi. Gitu. Kami mengistilahkan ini karena memang kalau kita hanya berpatokan pada perselisihan perolehan hasil suara, sebetulnya frasa ini hanya ditemukan dalam undang-undang pemilu. Tapi kalau kita lihat di dalam undang-undang dasar itu tidak menyebutkan perselisihan perolehan hasil suara, tapi hasil pemilihan umum gitu. Nah tentu kalau berbicara hasil, maka yang patut dan memang yang harus diuji di dalam PHPU Pilpres ini tidak semata-mata soal perbedaan jarak suara, tapi proses di mana bisa terjadi suara yang signifikan itu. Oleh karena itu, maka tidak hanya saja diuji soal kuantitatif, tapi diuji juga soal kualitatif. Itulah kenapa kemudian di dalam paradigma Mahkamah Konstitusi sekarang itu tidak lagi hanya terbatas pada keadilan prosedural, tapi masuk pada keadilan substantif. Ini juga lah yang pernah diingatkan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Profesor Mahfud MD, yang pernah memutus sengketa-sengketa pilkada yang bahkan belum diatur di dalam regulasi kita dan melahirkan putusan yang sangat progresif gitu ya, mendiskualifikasi gitu ya. Nah pertanyaannya sekarang, seringkali yang memang disampaikan oleh teman-teman atau bantahan dari teman-teman tim hukum 02 bahwa seyogianya ini karena ini sengketa proses, karena ini persoalan proses bukan hasil yang menjadi utama dalam permohonan ini adalah kewenangannya Bawaslu. Ini kan yang dicoba dibangun konstruksi hukum oleh teman-teman 02 untuk membantah dalil kami gitu. Begini, pada prinsipnya ini kan soal perbedaan paradigma gitu. Para pakar hukum ini kan masing-masing punya paradigma, tergantung lebih cenderung ke paradigma yang mana gitu. Tapi hakikatnya begini, kita punya optimisme bagaimana kemudian Mahkamah Konstitusi di beberapa putusan itu banyak melahirkan putusan-putusan yang sangat progresif. Ya. Bisa kita kasih contoh misalnya, ada beberapa pilkada itu setelah lahirnya undang-undang pemilu kita ini ya, yang membatasi soal atau mengatur soal kewenangan masing-masing penyelenggaraan pemilu. Itu sudah ada, itu sejak 2020 pilkada serentak, di mana Mahkamah Konstitusi pernah mengeluarkan putusan yang mendiskualifikasi calon bupati yang menang. Hanya karena persoalan administrasi, gitu ya, yaitu soal kewarganegaraan, gitu. Nah, kalau kita berpatokan pada itu, semestinya kan proses administrasi ini kan sudah selesai, bahkan sudah ada pemenangnya. Ya, gitu dia ya. sudah menang. Sudah menang, gitu. Lalu kemudian ini kan persoalannya kalau sudah menang, proses di Bawaslu ini kan belum ada nih kan. Nah makanya pertanyaannya, lalu kalau sudah selesai pilkada yang di kasus itu, baru ketahuan ada maladministrasi atau ada administrasi yang tidak sesuai dalam prosedur itu, apakah tidak bisa dibawa di mahkamah? Memang itu juga menjadi perdebatan awalnya. Lalu kemudian mahkamah kemudian memeriksa dan memutus itu. Kalau kita berbicara soal sengketa proses, sebetulnya mengenai administrasi ini masuk ke sengketa proses. Tapi lagi-lagi mahkamah menunjukkan bahwa sekalipun ya ini persoalan administrasi sengketa proses, tapi menurut mahkamah ini menjadi penting untuk diperiksa dan diputus oleh mahkamah sehingga itu didiskualifikasi. Nah ini kan contoh konkret yang ada putusan mahkamah setelah adanya undang-undang pemilu kita yang membagi kanal-kanal soal kewenangan kelembagaan penyelenggaraan pemilu kita. Nah inilah kemudian kita dorong juga ya bahwa optimisme dalam paradigma yang dibangun oleh MK itu ada istilahnya kalau bagi tim-tim tata negara ini ada namanya judicial activism. Judicial activism ini ada kelompok-kelompok yang memiliki paradigma bahwa
Mahkamah jangan terjebak pada keadilan prosedural itu. Bahwa secara prosedural ini. Kalau begitu ngapain dibuat Mahkamah Konstitusi gitu. Tapi Bang, membingungkan tidak? Maksudnya begini, proses pencalonan kan 03 ini kemudian petitumnya meminta diskualifikasi Gibran sebagai cawapres begitu. Tapi kan sebenarnya pencawapresan Gibran ini juga berdasarkan putusan MK begitu loh. Kemudian ini digugat lagi ke MK. Membingungkan tidak? Maksudnya ini kan putusan yang dilahirkan dari MK kemudian digugat di MK juga. Gini, saya mengutip apa yang disampaikan oleh Prof. Yusril ya, yang jadi ketua tim teman-teman ini. Ini bisa dicek di beberapa media. Statementnya begini, secara jujur Prof. Yusril mengatakan bahwa ini memang putusan sangat problematik dan bisa dianggap sebagai penyelundupan hukum. Itulah kenapa kemudian ada putusan MK. Kita nggak bisa menutup mata soal itu. Oke, it's okay. Itu sudah terjadi yang soal di MK, ya. Yang menjadi persoalan kedua itu, karena MK ini kan sudah ya sifatnya final and binding ya. Jadi sudah final dan mengikat langsung gitu ya. Jadi cuman yang menjadi persoalannya atas putusan MK ini, KPU tidak melalui proses-proses yang semestinya yang diatur di dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 gitu. Bahkan di sidang hari pagi tadi ini Profesor Arief Hidayat meluruskan pendapatnya Profesor Andi Asrum, ahli dari 02 gitu. Ya, persoalan berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2009. Putusan yang self executing gitu ya. Nah, semestinya kalau kan pernah juga diuji di mahkamah bahwa PKPU wajib konsultasi kepada DPR. Itu pernah diuji di MK gitu. Artinya apa? Bahwa perubahan PKPU itu harus dilakukan dan harus melalui prosedur yang mana prosedurnya adalah konsultasi di DPR. Inilah yang memang tidak dilalui oleh teman-teman, bukan Gibran. Ya, Gibran kan posisinya pasif kan di sini, diuntungkan kira-kira begitu. Tapi inilah yang tidak dilalui oleh teman-teman KPU. Nah, ini persoalannya di situ. Oleh karena itu kemudian diputus oleh DKPP bahwa KPU, ketua KPU dan anggota KPU ini melanggar kode etik keras dan peringatan terakhir karena tidak melaksanakan yang diperintah oleh undang-undang pemilu kita gitu. Nah, ini persoalannya di situ. Nah, karena gini, kalau dilihat dari proses-proses pendaftarannya, kalau normal ini maksud saya bahwa setelah ada putusan MK, oke lah ini MK sekalipun problematik kan wajib dilaksanakan ya. Tapi kan harus dibuat dulu PKPU, diubah dulu PKPU itu, PKPU nomor 19 itu kan, diubah dulu ini barang. Nah, ini kalau dilalui oleh KPU secara prosedural, maka tidak sempat mendaftar Gibran ini. Kalau dilalui sudah ditutup ya pada saat itu ya? Bukan soal ditutup, tapi kan ada proses yang memang harus dilalui dan ini tidak sempat. Karena PKPU yang berlaku itu adalah PKPU yang mana umurnya tidak boleh di bawah 40 tahun, harus minimal 40 tahun. Itu. Jadi ada problematika di sana. Makanya kan ditanya juga oleh Hakim MK Pak Yusmik gitu ya, kepada Profesor Andi Asrun gitu berkaitan dengan apakah boleh, apakah sah, apakah bisa hanya dengan surat edaran dan SK KPU itu kemudian bisa mengesampingkan PKPU itu. Betul. Nah, ini perdebatan. Dan ini perdebatan real, makanya juga sempat diingatkan tadi juga disinggung oleh rekan Martin. Diingatkan putusan MK berkaitan dengan pemilu 2009 itu pada saat diputus oleh MK soal DPT ini pemilih, KPU itu siang diputus
malam KPU langsung membuat PKPU. Oke. Gitu. Jadi memang zaman itu belum ada syarat untuk konsultasi. Gibran ini tidak sesuai prosedur yang seharusnya begitu. Inilah sebetulnya yang menjadi persoalan. Ini yang menjadi persoalan yang disorot kemudian oleh 03. Nah, kalau dari 02 sendiri bagaimana? Ini tidak sesuai Bang atau bisa katakan malah prosedur mungkin yang dimaksud sama Bang Vincent? Ya, terima kasih. Perbedaan pendapat itu hal yang lumrah. Tapi inti begini, tadi kan yang disoal mengenai pilkada ya, atau putusan MK yang pernah mendiskualifikasi paslon. Tadi yang disampaikan oleh Prof. Andi Asrun, rezim pemilu kita, pilkada maupun pilpres ini berbeda. Tapi saya tidak akan kulik lagi karena sudah dijelaskan oleh Prof. Andi Asrun. Nah, intinya begini, terkait beberapa putusan yang mendiskualifikasi paslon, baik itu yang ada di daerah Papua, NTT, maupun di Bengkulu kalau saya nggak salah, atau Bengkulu Selatan ya, itu kan terkait sesuatu hal yang memang diatur oleh undang-undang tidak boleh dilakukan. Seperti contoh, kewarganegaraan asing. Nggak boleh ini. Baik konstitusi maupun undang-undang kita tidak memperbolehkan warga negara asing menjadi kepala daerah. Lalu yang berikutnya, terpidana di atas 5 tahun dan belum melalui masa jeda. Ini juga memang nggak boleh. Nah kalau kita soal mengenai persoalannya Gibran ya sebagai cawapres, apakah kualifikasinya mirip sebagai warga negara asing ataupun seseorang yang pernah melakukan pidana? Ya, tapi yang disorot tadi soal PKPU-nya. Ya, sebentar. Nah, Gibran itu kan dapat tiket cawapres dari putusan Mahkamah Konstitusi tahun nomor 90 yang merujuk ke pasal 169 di mana ada perubahan kondisi tertentu, yaitu 40 tahun atau sedang atau pernah menjabat sebagai kepala daerah. Nah, ini sifatnya langsung selesai. Hari itu diputus, hari itu juga berlaku. Nah, apakah perlu ditindaklanjuti oleh PKPU selanjutnya? Menurut pendapat ahli, tanpa ada kondisi tertentu dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang mensyaratkan untuk melaksanakan pasal tersebut dengan tata proses selanjutnya, maka putusan tersebut dapat dieksekusi. Sehingga tindakan KPU sudah benar menerima Gibran sebagai cawapres tanpa melakukan tata cara untuk membuat peraturan PKPU yang baru. Nah, terlepas dari adanya pelanggaran etik, ya ini bukan berarti mengebiri ataupun mengamputasi hak Gibran sebagai cawapres. Karena di dalam putusan di KPP itu tetap menegaskan bahwa putusan MK itu tetap berlaku. Nah, lalu yang berikutnya yang saya mau coba pahami begini ya, dan juga memberikan pemahaman pada masyarakat. Gibran itu jadi cawapres bukan hanya karena ada perubahan norma. Ingat loh, salah satu proses selanjutnya yang harus dilalui oleh Gibran adalah Gibran harus mendapatkan rekomendasi dari partai. Harus mendapatkan rekomendasi dari koalisi. Dalam hal ini koalisi siapa? Koalisi Indonesia Maju. Ada siapa saja partainya? Ada Gerindra, ada Golkar, ada PAN, ada Demokrat, ada PSI, ada Partai Gelora, ada Partai Prima, ada partai, ya banyak, ada banyak partai. Nah, bagaimana orang-orang yang menuduh ada terkait kecurangan itu bisa membuktikan bahwa dalam konsensus yang dilakukan oleh partai gabungan ini terdapat nepotisme juga. Karena begini, andai kata pasal 169 itu berubah, tapi Gibran tidak mendapatkan tiket sebagai cawapres dari partai, apa nggak jadi juga barang itu? Nanti jadi banyak hal yang bisa diperdebatkan dan masih banyak proses yang harusnya dinilai juga. Belum lagi kalau kita merujuk terhadap musyawarah yang dilakukan oleh Golkar dan Pak Erlangga itu menyampaikan di Golkar sendiri ada lebih dari 10 orang yang memenuhi kualifikasi pasal 169 tersebut. Kita tangkap poinnya, artinya harus ada rekomendasi dan Gibran memiliki rekomendasi tersebut. Tapi sebelum kita lanjutkan dialognya, kita dengarkan dulu ya Bang, bagaimana jalannya sidang sengketa Pilpres yang berlangsung di MK saat ini. Tidak oleh penyelenggara pemilu. Dengan kata lain, Mahkamah tentu akan melihat dan menilai pula apakah ada indikasi terjadinya kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum, khususnya di dalam melihat proses perhitungan suara. Selain itu, Mahkamah tentu juga akan menilai apakah penetapan hasil perolehan suara oleh KPU sudah sesuai ataukah tidak dengan fakta dan data yang dimajukan berkenaan dengan perolehan data dari masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden. Inilah yang menurut pendapat ahli sangatlah penting untuk dicermati dan menilai bagaimana peran Mahkamah di dalam melakukan penilaian terhadap perselisihan hasil pemilihan umum. Apakah sudah sesuai dengan apa yang menjadi kewenangannya ataukah tidak, dalam arti Mahkamah jangan sampai melakukan penilaian
di luar dari apa yang tidak terkait dengan kepentingan di dalam perselisihan hasil pemilihan umum. Pembatasan demikian tentu saja pada akhirnya akan menutup kemungkinan bagi mahkamah sendiri untuk melakukan penilaian di luar dari apa yang menjadi kewenangannya tersebut. Sebab kalau sampai hal tersebut dilakukan, maka tindakan atau perbuatan yang dilakukan tentu saja dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan perbuatan yang melampaui kewenangan. Sebagaimana dijelaskan di dalam konsep hukum administrasi, bahwa perbuatan atau tindakan di luar dari apa yang menjadi kewenangan disebut sebagai tindakan perbuatan yang melampaui kewenangan dan merupakan bagian dari penyalahgunaan kewenangan, serta tidak sesuai pula dengan asas kepastian hukum dan asas legalitas sebagai bangunan kokoh dari sebuah konsepsi negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasar atas hukum. Dalam hal ini ahli tidak bisa membayangkan kerumitan dan kesulitan yang akan terjadi manakala mahkamah berpendirian dan berpendapat bahwa mahkamah harus pula menilai setiap pelanggaran yang terjadi pada proses penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana diajukan oleh pemohon. Padahal mahkamah sangat terbatasi oleh waktu, kurang lebih hanya 14 hari untuk sampai kepada sebuah keputusan perselisihan hasil pemilihan umum. Belum lagi terkait dengan adanya pembagian kewenangan terhadap setiap pelanggaran pemilihan umum yang terjadi sebagaimana diatur secara jelas di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bahwa penanganan setiap pelanggaran, khususnya pelanggaran administrasi pemilihan umum, akan dilakukan oleh Bawaslu, sedangkan sengketa proses dilakukan oleh KPU, dan tindak pidana pemilu masuk pada proses penegakan hukum pemilu baik oleh Bawaslu maupun aparat penegak hukum. Kalau kita mencermati dengan seksama terhadap proses penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tidak lain untuk mewujudkan adanya rotasi kepemimpinan pemerintahan negara yang sudah barang tentu terbatasi pula oleh aturan sebagaimana tertuang di dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam hal ini menurut ahli patut menjadi pertimbangan bagi mahkamah. Ya baik, kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau ke Bang Vincent. Bang Vincent, informasinya juga 03 ini sempat mengusulkan Presiden Jokowi untuk hadir juga ya pada sidang sengketa ini. Ya, kalau secara resmi yang kami usulkan di persidangan itu adalah Kapolri, selain dari menteri yang sudah disetujui oleh mahkamah ya. Jadi yang kami usulkan adalah Pak Kapolri. Jadi untuk presiden kami tidak mengusulkan di dalam persidangan. Oke, apa yang ingin diharapkan dengan menghadirkan Kapolri dari 03? Ya tentu. Apakah ada temuan-temuan, bukti-bukti apa yang ingin Anda sampaikan? Betul, tujuan kita sebetulnya begini, proses persidangan ini bukan semata-mata hanya berbicara soal menang atau kalah ya, tapi ada banyak hal yang sangat penting dalam PHPU Pilpres ini, bagaimana meluruskan benang kusut yang terjadi di dalam pemilu 2024 ini. Sebagaimana yang sering kita dengar bahwa banyak oknum aparat gitu ya, yang diduga terlibat di dalam pemilu ini. Yeah. Nah tentu ini kan isu dugaan, bahkan juga kami banyak mendapatkan informasi, misalnya kepala desa dipanggil dalam waktu-waktu yang dekat. Itu bukan hanya 1-2 kepala desa. Dan kami nggak mungkin mengadvokasi kepala desa ini karena kami di tim pemenangan. Tapi mereka menginformasikan ke kami bahwa mereka dipanggil oleh Polda atau Polres. Ya berkaitan dengan dana desa dan lain sebagainya gitu ya. Nah tentu ini kan ada irisannya, karena kenapa ada irisannya? Di saat bersamaan ini lagi krusial soal kampanye gitu ya. Di sisi lain ini juga sibuk soal proses hukum terhadap kepala desa ini. Prinsipnya sebetulnya kita menghargai proses hukum itu. Hanya saja bagaimanapun kita tidak bisa menjauhkan kepala desa dengan pemilu ini. Bagaimanapun punya hubungan erat gitu ya. Apabila misalnya ada pemanggilan ini, maka pasti timbul saja persepsi bahwa itu ada tujuan lain di luar dari proses hukum gitu. Nah, itulah kenapa kemudian kita mengharapkan kita hadirkan
Kapolri pada saat di MK itu kita usulkan supaya ini semua diluruskan, betul nggak gitu? Apa sih motivasinya dan bagaimana keterlibatan Polri? Karena memang kita memiliki bukti-bukti yang memberikan petunjuk itu. Jadi kalau misalnya Pak Kapolri dihadirkan, nah kita mencoba mengklarifikasi kepada Pak Kapolri sebetulnya. Iya. Itu kira-kira. Oke, nah ada yang menarik juga yang saya ingat dari sidang sebelumnya, ini sedikit saja tapi ya Bang ya, mungkin nanti dikomentari sama Bang Martin. Dari sidang sebelumnya di mana kuasa hukum dari KPU ini mengatakan bahwa kenapa kemudian pencalonan Gibran Rakabuming Raka ini saat ini ditolak, tapi pada saat proses debat, proses kampanye, kemudian 01, 03 ini tetap mengikuti proses tersebut. Artinya mau berhadapan langsung di debat yang digelar oleh KPU dengan calon wakil presiden nomor 2 yaitu Gibran Rakabuming Raka. Kenapa saat itu tidak mempermasalahkan? Artinya secara tidak langsung mungkin yang dimaksud oleh kuasa hukumnya adalah sudah mengakui posisi Gibran adalah sebagai cawapres yang sah begitu. Lalu kenapa sekarang kemudian mempermasalahkan proses itu? Ya sah-sah saja lah pendapat itu dikeluarkan untuk membela kliennya gitu ya. Jadi gini, soal keberatan kita sudah keberatan gitu ya. Baik secara lisan dan preskon dan lain sebagainya ya. Tapi yang ingin saya tekankan bahwa keberatan terhadap proses pemilu ini tidak hanya dibebankan kewajiban itu kepada paslon atau tim pemenangan. Jadi setiap warga negara punya hak untuk keberatan atas proses pemilu yang tidak luber dan jurdil, gitu ya. Dan ini sudah dilakukan. Itulah kenapa kemudian teman-teman LSM ya, kelompok-kelompok masyarakat, civil society ini gitu ya, kemudian melaporkan ini, mengadukan ini di DKPP. Gitu loh. Nah itu apakah tidak ada keberatan? Ada. Keberatan ada. Dilakukan oleh siapa? Ini adalah tanggung jawab setiap warga negara. Dan ini ada kelompok yang memang keberatan melalui prosedural mengadukan di DKPP. Lalu keberatan itu diproses dan kemudian diputus oleh DKPP bahwa KPU dalam penerimaan pendaftaran pencalonan Gibran ini melanggar kode etik gitu, karena tidak sesuai dengan undang-undang pemilu yang semestinya mengubah PKPU melalui konsultasi dengan DPR. Jadi soal keberatan ini tidak hanya dibebankan kepada paslon atau tim pemenangan, tapi kepada setiap warga negara, karena dalam pemilu kita ya setiap warga negara memiliki hak yang sama. Gitu. Baik, itu kira-kira. Bang Martin kayaknya gemas pengen membalas komentar atau atas pernyataan dari Bang Vincent. Silakan Bang. Jadi gini, terkait yang disampaikan oleh kuasa hukum KPU ya, tidak akan mempersoalkan apabila menang dan tidak mempersoalkan dari awal. Jadi memang dalam hukum itu ya salah satu bentuk pengakuan adalah dengan tidak menolak. Itu disebut dengan pengakuan. Kita lihat ya jejak digitalnya. Di tanggal 24 Oktober, Ganjar tak takut lawan Gibran di Pilpres, percaya Jokowi tak ikut campur. Ya, enggak, saya nggak pernah takut tuh. Hehehe, kata Ganjar di Mandarin Hotel Jakarta. Lalu selanjutnya tanggal 16 Oktober, ya, hal yang sama disampaikan oleh Anies Baswedan. Anies tak takut Gibran jadi cawapres terkuat Prabowo. Masa harus dikatakan lagi? Ya tentu dong, pasti harus siap dengan siapapun. Bahkan sampai ketua tim pemenangannya membuat lagu Anies Presiden gitu kan. Nah, hal yang sama juga ternyata dilakukan juga oleh Masinton Pasaribu yang akhirnya kalah kan di Jakarta 2 ya, sesuai prediksi saya karena narasi-narasinya terlalu jahat menurut saya. Nah, Masinton Pasaribu ini menciptakan diksi Samsul yang diawali dengan Asam Sulfat. Dan Masinton Pasaribu ini sepertinya optimis sekali dengan adanya Gibran sebagai cawapresnya Pak Prabowo, itu akan menjadi aib ya, karena sedang jadi trending publik, trending negatif menurut mereka, sehingga elektabilitas Pak Prabowo itu bukannya naik malah kan tergerus. Nah, hal-hal ini ternyata ditindaklanjuti dengan ketika mengambil pengundian nomor itu dihadiri, bahkan sempat foto bersama. Lalu ditindaklanjuti lagi dalam menghadiri debat capres dan cawapres. Nah ini merupakan pengakuan yang sempurna menurut dalil kami. Baik lagi ya, saya tidak akan menyalahkan dalil dari pemohon 1 maupun 3, tapi menurut dalil kami itu merupakan pengakuan yang sempurna dan juga turut dijawab oleh KPU dengan jawaban yang serupa.
Jadi mengenai hal tersebut saya pikir clear. Nah lalu yang berikutnya terkait kepala desa, katanya ada abuse of power ataupun tekanan terhadap kepala Dari desa aparat? ini, ya. Oke. Kan kalau kita lihat penggunaan ataupun dugaan penggunaan alat negara ini sebenarnya yang terjadi itu bukan mungkin hanya di kepolisian. Seperti kita lihat PJ gubernur di daerah Papua itu kan, bahkan sudah divonis melanggar ketentuan yang berlaku di institusinya. Itu jelas diarahkan untuk memilih pasangan Ganjar Mahfud. Beredar itu videonya oleh Kabinda itu ya. Nah cuma kami tidak akan mempersoalkan itu gitu loh, karena memang ya mungkin saja secara kasuistis satu kasus dua kasus terjadi. Tapi apakah itu mempengaruhi elektoral secara keseluruhan, ya kami tidak bisa menyimpulkan itu secara prematur. Karena begini Mbak Putri ya, saya ini kan advokat, kebetulan di 2023 itu saya hitung setidaknya ada 3 kepala desa ngubungi saya. Seperti kayaknya napasnya itu udah tinggal di hidung. Dia meminta saya untuk membela ya karena diduga dia dikriminalisasi terkait penyalahgunaan dana desa. Nah kalau kita sebagai advokat ini kan kadang-kadang terima-terima aja atau kita dapat honor gitu ya. Dan kita tinggal bela. Nah kalau saya enggak. Kalau saya dalami dulu. Benar nggak ini pelanggaran? Benar nggak ini kriminalisasi? Nah dari 3 orang yang menghubungi saya dari hasil penelaahan berkas dan juga penggalian keterangan, ternyata dari 3 orang ini ya memang melakukan. Sehingga ya saya tidak terima kasusnya. Nah oleh karena itu ya apabila ada yang dipanggil terkait penyelewengan dana desa atau terkait hal-hal yang lain, mungkin saja ini bukan soal pemilu, mungkin saja ini dosa lama ya yang prosesnya itu kebetulan terjadi prosesnya sebelum pemilu berjalan. Kan bisa saja kalau kita tafsir secara positif. Jadi harus didalami lebih dalam lagi begitu ya. Apakah ini pelanggaran atau kriminalisasi? Baik, kita masih akan lanjutkan diskusi dan juga menyaksikan jalannya sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Namun kami harus jeda dulu. Saya Putri Windasari pamit. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya Ana Tealita.